Perang dagang AS-China telah kembali berkobar. Ketegangan yang membara sejak tarif awal pemerintahan Trump pada tahun 2018 telah memuncak pada tahun 2025. Ekonomi global menyaksikan dengan napas tertahan saat dua ekonomi terbesar dunia terlibat dalam pertempuran perdagangan berisiko tinggi. Konflik yang baru muncul ini mengancam akan mengacaukan perdagangan global dan menjerumuskan dunia ke dalam ketidakpastian ekonomi. Kebangkitan kembali perang dagang ini menggarisbawahi persaingan ekonomi dan geopolitik yang mengakar antara kedua negara adidaya tersebut. Inti dari konflik ini terletak pada masalah ketidakseimbangan perdagangan, hak kekayaan intelektual, dan persaingan teknologi. Taruhannya tinggi, dengan potensi konsekuensi ekonomi dan politik yang signifikan bagi kedua negara dan dunia. Bab terbaru dalam perang dagang ini dimulai dengan eskalasi dramatis tarif. Pada bulan April 2025, pemerintahan Trump mengumumkan kenaikan tarif yang signifikan atas barang-barang Cina, menaikkannya menjadi 125%. Langkah ini, menurut pemerintah, dimaksudkan untuk melindungi pekerjaan Amerika dan mengatasi defisit perdagangan yang terus-menerus dengan Cina. Cina dengan cepat membalas dengan tarifnya sendiri atas barang-barang AS. Tarif pembalasan ini awalnya ditetapkan sebesar 84%, dengan cepat dinaikkan menjadi 125%, menyamai tingkat AS. Pertukaran tarif saling balas ini telah menciptakan suasana ketidakpastian dan volatilitas di pasar global. Untuk memahami besarnya perang dagang ini, penting untuk memeriksa hubungan perdagangan antara kedua negara. Pada tahun 2024, total perdagangan bilateral antara AS dan China mencapai sekitar 582 hingga 585 miliar dolar. Meskipun angka ini menunjukkan sedikit penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini tetap menggarisbawahi saling ketergantungan ekonomi yang mendalam antara kedua negara. Namun, hubungan perdagangan ini jauh dari seimbang. Pada tahun 2024, AS mengimpor barang senilai kira-kira 440 miliar dolar dari China, sementara hanya mengekspor 145 miliar. Ini menghasilkan defisit perdagangan AS yang mengejutkan sebesar 295 miliar dolar dengan China. Tarif yang dikenakan oleh kedua negara telah secara langsung berdampak pada berbagai macam barang, mengganggu rantai pasokan, dan menaikkan harga untuk konsumen dan bisnis. Ekspor utama AS ke China, seperti kedelai, obat-obatan dan minyak bumi telah terpukul keras dengan pembeli China mencari sumber alternatif. Di sisi lain, ekspor China ke AS, termasuk elektronik, komputer, mainan, baterai dan ponsel pintar, juga menghadapi kenaikan harga yang signifikan. Khususnya, Apple, importir utama komponen buatan China, telah melihat harga sahamnya anjlok sebesar 20% dalam beberapa bulan terakhir karena tarif. Bagian 5. Guncangan global, dampak ekonomi perang dagang. Dampak ekonomi dari perang dagang AS-China meluas jauh melampaui perbatasan kedua negara. Dana Moneter Internasional, atau IMF, telah memperingatkan potensi perlambatan ekonomi global dengan berkurangnya perdagangan dan investasi yang berkontribusi pada penurunan pertumbuhan global. Di AS, inflasi diperkirakan akan naik di atas 4% karena meningkatnya biaya barang impor. Selain itu, pertumbuhan ekonomi melambat, dan ada perkiraan kehilangan pekerjaan lebih lanjut, menambah sekitar 245.000 pekerjaan yang telah hilang sejak dimulainya perang dagang pada tahun 2018. Bagian 6. Dunia terbagi, reaksi dan strategi internasional. Perang dagang telah mengirimkan riak ketidakpastian ke seluruh ekonomi global. Negara-negara lain sekarang bergulat dengan konsekuensi dari eskalasi konflik perdagangan ini, dan dipaksa untuk memilih pihak atau menempa jalan mereka sendiri. Uni Eropa dan China sedang merencanakan pertemuan puncak untuk membahas perdagangan dan menyajikan front persatuan melawan tarif AS. Sementara itu, Vietnam menindak barang-barang China yang transit melalui wilayahnya untuk menghindari potensi hukuman AS. Perang dagang juga telah mempercepat pembentukan aliansi perdagangan baru, dengan Uni Eropa dan UIA baru-baru ini setuju untuk memulai pembicaraan perdagangan bebas. Bagian 7.
tujuan akhir Trump, rasional dan potensi hasil. Pemerintahan Trump berpendapat bahwa tarif penting untuk melindungi pekerjaan Amerika, mengurangi defisit perdagangan dengan China, dan memaksa perubahan dalam praktik perdagangan China. Trump telah berulang kali menyatakan keinginannya untuk membawa manufaktur kembali ke AS, dan percaya bahwa tarif ini adalah alat yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Namun, para kritikus berpendapat bahwa tarif pada akhirnya merugikan bisnis dan konsumen Amerika, yang menanggung beban harga yang lebih tinggi. Mereka juga menunjukkan potensi eskalasi lebih lanjut dan perang dagang yang meluas, yang dapat memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi ekonomi global. Bagian 8. Masa depan perdagangan global, kolaborasi atau konflik. Perang dagang AS-China telah memunculkan pertanyaan mendasar tentang masa depan perdagangan global. Akankah ditandai dengan kerjasama atau konflik? Jawaban atas pertanyaan ini akan memiliki implikasi yang mendalam bagi ekonomi global dan tatanan internasional. Perang dagang yang berkepanjangan dapat menyebabkan fragmentasi ekonomi global dengan negara-negara mundur ke dalam kebijakan proteksionis. Ini akan berdampak buruk pada pertumbuhan dan kemakmuran global. Di sisi lain, penyelesaian yang dinegosiasikan dapat membuka jalan bagi sistem perdagangan yang lebih seimbang dan berbasis aturan. Bagian 9. Kesimpulan. Perang dagang AS-China adalah situasi yang kompleks dan berkembang dengan konsekuensi yang luas. Eskalasi tarif baru-baru ini telah meningkatkan kecemasan dan menyuntikkan tingkat ketidakpastian baru ke dalam ekonomi global. Saat dunia menyaksikan pertempuran perdagangan berisiko tinggi ini berlangsung, pertanyaannya tetap, akankah kepala dingin menang, atau akankah konflik ini meningkat lebih lanjut, yang mengarah pada penurunan ekonomi global? Hanya waktu yang akan menentukan apa hasil akhir dari perang dagang ini. Tetapi satu hal yang pasti, taruhannya tinggi, dan dunia sedang menonton.